Misi Caimin terganjal Koalisi Indonesia Maju. Kita hakul yakin insya Allah Pak Erick Thohir yang diambil. Tinggal memang ini tinggal mengambil keputusan saja dan itu perlu dirembukkan secara dari hati ke hati di forum koalisi besar dan mungkin pada akhirnya kita kembalikan kepada Pak Prabowo. Monggo lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerjasama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Politik itu kan proses penuh dengan komunikasi dan kompromi. Yang terpenting itu bagaimana kontestan yang kita usung itu bisa memenangkan Pilpres. Peta jalan Caimin menuju kursi 2 semakin terganjal dengan datangnya Partai Golkar dan PKB di tubuh koalisi KKIR. Hal tersebut berbanding terbalik dengan peta jalan mulus menuju kursi calon wakil presiden bagi Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka yang semakin terbuka lebar. Tujuan mereka akan mudah tereksekusi ketika PKB akan mundur dan cabut dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Mundurnya PKB akan memberikan peluang besar bagi Menteri BUMN Erick Thohir dan putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kompetisi politik Cawapres. Erick Thohir adalah tokoh nasional yang memang dari awal didukung penuh oleh PAN sebagai calon wakil presiden. Bagi PAN, berburu politik dengan portofolio siapapun presidennya, wakilnya wajib Erick Thohir. Sementara Gibran Rakabuming Raka mempunyai kedekatan khusus dengan PAN yang dijamin bersamaan hubungannya Ketumpan Zulkifli Hasan sebagai Mendak dan bapaknya Gibran sebagai presiden. Bila mana PKB mundur dari koalisi yang baru saja dibentuk dan diumumkan di acara Ultah PAN ke-25, artinya Muhaimin Iskandar yang konon ngebet banget menjadi wakil presiden Prabowo Subianto dengan sendirinya gugur untuk menjadi calon kandidat cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu. Konsekuensinya, Caimin harus mencari partai atau koalisi partai lain yang menampung ambisinya sebagai calon presiden. Menurut Caimin, harusnya wakil Prabowo Subianto jatuh pada dirinya. PKB bersama Gerindra awalnya membentuk Koalisi Indonesia Raya atau KIR. Dalam kesepakatan awal sudah ditentukan capresnya adalah Prabowo Subianto dan Caimin sendiri belum mendapatkan tiket cawapres. Dan situasi ini membuat Prabowo dan Gerindra itu gelisah. Sehingga mereka harus mencari calon lain selain Caimin untuk dipasangkan dengan Prabowo. Dan ini pasti membuat Caimin itu tersinggung karena dia sejak awal sudah memimpikan jadi calon wakil presiden. Impian sejak lama yang hampir terwujud sekarang, tapi kayaknya gagal lagi. Dan ketersinggungan Caimin ini dia lontarkan di media dengan gertakan. Kalau dia tidak segera dilamar, maka dia bisa saja pindah ke partai lain. Yang kemungkinan besar itu adalah PDI Perjuangan yang sedang giat-giatnya mencari koalisi sebanyak-banyaknya. Tapi hal tersebut juga seakan dijawab Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto, di mana pihaknya yakin jagoannya Erick Thohir bakal jadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Menurut Yandri, Partai Gerindra, PKB, PAN dan Golkar akan berembuk namun terbuka kemungkinan nama cawapres akan diserahkan ke Prabowo. Sementara di pihak lain, Wakil Sekjen PKB Saiful Huda menyebut, meski PAN dan Partai Golkar bergabung, PKB masih berpatokan pada piagam kerjasama terdahulu yang menyatakan capres dan cawapres ditentukan bersama oleh Prabowo dan Muhaimin Iskandar. Ya bagi PKB sih tetap berpatokan pada naskah piagam kerjasama PKB Gerindra setahun yang lalu karena belum ada naskah baru sama sekali. Karena itu saya menyebutnya tadi adalah semacam pertemuan prakoalisi karena belum membahas substansi yang detail menyangkut berbagai halnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Prabowo malah blak-blakan membuat nama koalisi baru yaitu Koalisi Indonesia Maju. Dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Golkar, PAN, Gerindra, dan PKB, otomatis peluang Caimin akan semakin terhempas oleh calon cawapres dari partai tergabung seperti Erlangga Hartarto dari Golkar dan Erick Thohir dari PAN. Kemungkinan juga ada penambahan calon cawapres baru yakni putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka yang akan mempunyai peluang manggung juga. Kesempatan Gibran Rakabuming mengajukan sebagai cawapres sedang menunggu gugatan pembatasan umur capres dan wakilnya.
Peluang Gibran sangat tinggi karena ruang lingkup kerja dan pengaruh politik dari bapaknya yakni Jokowi. Diduga juga jika koalisi Indonesia Maju ada keterkaitan dan komitmen politik dengan Jokowi. Maklum juga, 3 ketua partai dalam koalisi tersebut adalah para menteri pembantu Presiden Jokowi. Dengan adanya peta yang sangat sengit bertarung menuju kursi cawapresnya Prabowo Subianto, kemungkinan besar Caimin kecil untuk bisa diambil dan diputuskan menjadi pendamping Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Justru Gibran Rakabuming Raka atau Erick Thohir yang akan menjadi kuda hitam pendamping Prabowo Subianto. Wajar saja jika Caimin selalu mengancam dan melakukan manuver politik untuk hengkang dari Gerindra dan saat ini juga belum sepenuhnya mendukung dan bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Tapi betapa hebatnya Caimin sampai saat ini masih mau mengusung dia. Semestinya Prabowo berterima kasih kepada Wakil Ketua DPR itu. Mentang-mentang dapat koalisi baru PAN, Golkar, Gelora, dan PBB, seenaknya saja merendahkan Caimin dengan tidak melibatkan dia mengganti nama koalisi. Artinya apa? Sekarang ada 2 versi koalisi Indonesia Maju. Versi asli koalisi pengusung Jokowi serta versi KW koalisi pengusung Prabowo. Karena koalisi Indonesia Maju itu merupakan nama koalisi yang sudah ada, yakni koalisi pendukung pasangan Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019 lalu. Dan sekarang berhubung Jokowi masih menjabat sebagai presiden, artinya koalisi tersebut belum bubar. Memang pada 26 Juli 2019 lalu, tim kampanye nasional dibubarkan secara resmi oleh Presiden, tapi parpol pengusungnya tidak bubar. Meskipun Nasdem Balelo mendukung Anies, tapi partai seperti PDIP, P3, Hanura, Perindo, dan PKPI masih solid mendukung orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Inilah waktu yang tepat bagi Caimin untuk pergi atau keluar dari koalisi toksik seperti itu. Tapi perginya diam-diam saja dan pakai helm, agar nanti kalau dilempar pakai fulus nggak mengenai kepala, tidak sakit. Lantas, bagaimana menurut Anda?